Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Maniak Nonton. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Rek. Film ini menceritakan tentang sebuah reporter televisi dan kameramennya yang terjebak di sebuah apartemen bersama zombie. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Scene dibuka dengan seorang reporter yang bernama Angela dan kameramennya yang bernama Pablo. Mereka berdua sedang meliput di sebuah kantor pemadam kebakaran di daerah Barcelona untuk program TV terbarunya yang bernama While You Sleeping. Di saat mereka sedang ingin mewawancari para petugas pemadam kebakaran itu, tiba-tiba ada pemanggilan darurat yang menginformasikan ada seorang wanita tua yang terjebak di apartemennya dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan di dalam apartemen itu. Pemadam kebakaran langsung bergegas menuju apartemen tersebut. Dan kebetulan, Angela dan Pablo mendapatkan izin untuk menemani dua petugas pemadam kebakaran yang dikirim untuk menangani masalah di apartemen itu. Sesampai di sana, ada beberapa penghuni apartemen yang terlihat ketakutan dengan wanita tua yang selalu berteriak di dalam kamar apartemennya. Lalu mereka pun pergi ke atas untuk mengecek keadaan wanita tua itu. Wanita tua itu menjadi sangat agresif dan menyerang salah satu petugas yang ada di depannya dengan cara menggigit lehernya. Pemadam kebakaran yang melihat itu langsung menarik wanita tua itu dan melepaskan gigitannya. Melihat lukanya yang sangat parah, mereka pun langsung membawa petugas itu turun ke bawah untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Dan anehnya, akses keluar dari gedung apartemen itu telah ditutup oleh pihak militer yang ada di luar tanpa alasan yang jelas. Dan akhirnya mereka semua pun terjebak di dalam gedung apartemen itu dengan kepanikan dan ketakutan. Saat orang-orang mulai panik, ada seseorang petugas yang berada di atas menjaga nenek tua itu terjatuh dari lantai atas dan terluka parah. Mereka pun kembali mengecek wanita tua yang ada di lantai atas. Tetapi naasnya, wanita tua itu membunuh seorang gadis remaja. Dengan kondisi yang semakin kacau, mereka pun terpaksa menembak wanita tua itu yang ingin menyerang mereka. Di waktu yang berbeda, Angela dan Pablo mulai mewawancarai orang-orang yang ada di dalam apartemen itu. Dari beberapa orang yang ada di dalam apartemen, ada seorang gadis kecil yang diwawancari oleh Angela. Ibunya mengatakan kalau Jennifer sedang menderita radang tenggorokan. Dan Jennifer juga mengatakan bahwa dia memiliki seekor anjing yang bernama Max. Namun anjing tersebut sedang berada di dokter hewan karena sakit. Singkat cerita, mereka dikirimi seorang petugas kesehatan ke dalam apartemen itu, yang bertujuan untuk merawat orang-orang yang sedang terluka. Karena dilarang untuk meliput petugas kesehatan yang sedang mengecek orang-orang yang terluka, mereka berdua pun nekat diam-diam mengintip proses perawatan orang-orang yang terluka. Namun mereka melihat sebuah keanehan, di mana orang-orang yang terluka tadi tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menyerang para petugas yang ada di sana secara brutal. Keadaan semakin kacau, di mana para orang-orang yang terluka tadi langsung mengejar mereka. Untungnya mereka berhasil kabur, lalu mengurung orang-orang yang terluka yang telah menjadi zombie itu di dalam ruangan. Setelah dirasa aman, pemadam itu pun menanyai kenapa peristiwa janggal ini bisa terjadi. Dan petugas kesehatan itu menjelaskan bahwa mereka yang berubah menjadi agresif ini telah terinfeksi oleh virus yang mirip dengan rabies. Dan penularan virus tersebut bisa melewati air liur dari orang-orang yang telah terinfeksi. Petugas kesehatan itu juga menjelaskan bahwa penyebab adanya virus itu dikarenakan adanya seekor anjing yang terkena penyakit aneh. Dan setelah ditelusuri, anjing itu tinggal bersama majikannya di apartemen itu. Seketika mereka menyadari bahwa pemilik anjing itu adalah Jennifer. Mereka semua otomatis langsung ketakutan dengan Jennifer dan ibunya. Di saat petugas kesehatan itu membujuk untuk memeriksa mereka berdua, ibunya membela diri dengan mengatakan kalau anak dan anjingnya hanya terkena penyakit biasa. Lalu tiba-tiba Jennifer memuntahkan darah ke wajah ibunya yang membuat semuanya menjadi panik. Ibunya mengejar Jennifer yang lari ke lantai atas, tapi dicegah oleh petugas yang ada di situ karena takut Jennifer sudah terinfeksi virus itu. Tapi karena ibunya memberontak, dengan terpaksa mereka memborgol tangan ibunya Jennifer di tangga. Lalu ada seorang warga Cina yang berteriak kalau di atas ada ayahnya yang sedang sakit belum turun ke bawah. Lalu sebagian dari mereka kembali pergi ke lantai atas untuk mencari ayah dari warga Cina itu dan Jennifer. Namun mereka kaget, wanita tua yang telah ditembak mati tadi hilang entah kemana. Hal itu membuat mereka semakin panik. Lalu mereka kembali melakukan pencarian dan menemukan Jennifer. Tetapi Jennifer malah menggigit salah satu petugas polisi yang ada di situ.
Lalu petugas polisi itu menyuruh mereka untuk pergi karena ia telah terinfeksi. Ketika mereka berlari ke pintu keluar, tiba-tiba ada wanita tua yang tadi mereka tembak mati. Lalu mereka dengan cepat langsung memukulnya dengan palu. Dan kekacauan tidak berhenti sampai di situ saja. Di lantai bawah ternyata lebih kacau karena dua korban yang tadi dikurung mencoba keluar dari ruangannya. Mereka semua mencoba menahan pintu besi itu, namun mereka tidak sanggup. Mereka semua kembali ke lantai atas untuk mencari tempat aman, dan mereka terpaksa meninggalkan ibu Jennifer yang terpukul di tangga karena mereka kehilangan kunci borgolnya. Setelah sampai di lantai atas, mereka berhasil masuk ke sebuah ruangan, dan yang ada di ruangan itu hanya tinggal beberapa orang saja. Di antaranya ada Angela, Pablo, Manu si pemadam, si bapak-bapak, dan petugas kesehatan. Tetapi ternyata petugas kesehatan itu telah terinfeksi. Dia pun mengurung dirinya di ruangan kecil dan menyuruh yang lainnya untuk pergi dari situ. Karena pintu ruangan kecil itu tidak akan sanggup menahan petugas kesehatan ketika ia berubah menjadi zombie. Si bapak-bapak itu pun teringat sesuatu dan memberitahu mereka bahwa ada jalan keluar lain melalui pintu bawah yang tembus ke gorong-gorong. Tapi mereka memerlukan sebuah kunci untuk membuka pintu tersebut, karena pintu gorong-gorong itu terbuat dari baja. Ketika bapak tua itu memberitahu mereka bahwa kunci itu berada di kamar dokter magang yang bernama Guillem, tiba-tiba petugas kesehatan itu telah berubah menjadi zombie dan menggigit kepala bapak-bapak itu, karena dia berdiri dekat pintu tersebut. Mereka pun meninggalkan bapak-bapak itu dan mulai mencari kunci kamar dokter Guillem. Di lantai bawah, mereka pun berhasil menemukannya dan dengan segera pergi ke kamar dokter Guillem di lantai atas. Masalah pun mendatangi mereka karena harus melawan satu persatu zombie yang berkeliaran di gedung itu. Pemadam kebakaran itu pun mengulur waktu melawan para zombie, sedangkan Angela dan Pablo mencari kuncinya di setiap ruangan kamar dokter Guillem. Akhirnya dengan penuh kepanikan, Angela berhasil menemukan kunci itu. Tapi yang jadi masalahnya, terdapat banyak kunci di situ, dan mereka tidak punya jalan lain selain mengambil semua kunci yang ada di situ. Setelah keluar dari kamar dokter Guillem, Angela dan Pablo kebingungan karena kehilangan si pemadam kebakaran itu. Dan ternyata pemadam kebakaran itu telah terinfeksi menjadi zombie. Dan karena teriakan Angela, para zombie itu terpancing untuk mengejar mereka berdua. Mereka pun lari ke lantai paling atas untuk berlindung dari kejaran para zombie tersebut. Mereka terkejut karena di lantai paling atas mereka menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya banyak sekali artikel yang berbau ritual sihir. Di salah satu artikel juga menjelaskan awal mula wabah zombie ini bisa terjadi. Dan mereka juga menemukan sebuah alat perekam yang menjelaskan tentang si pemilik ruangan itu. Ia merupakan seorang agen rahasia Vatikan. Ia ditugasi untuk meneliti enzim yang dibawa oleh seorang gadis muda berdarah Portugis. Gadis muda itu mengalami gejala seperti kesurupan. Ketika agen itu berusaha untuk mengobati gadis itu, enzim tersebut bermutasi dan menjadi menular. Dan agen khusus itu menyegel gadis muda di dalam ruangan itu agar mati kelaparan. Ketika Angela dan Pablo mengecek ruangan itu, tiba-tiba pintu rahasia ruangan itu terbuka sendiri. Pablo yang penasaran mengecek ruangan itu, ia mendapati gadis yang terinfeksi di depan kameranya dan langsung merusak flash kamera Pablo. Untungnya, kamera Pablo masih mempunyai mode infrared, jadi dia masih bisa melihat sekitar dengan kameranya tersebut. Dan ternyata gadis yang ada di ruangan tersembunyi itu adalah Melienos. Lalu tiba-tiba Melienos muncul dan mencari mereka berdua. Angela dan Pablo mencoba melarikan diri, tapi sayangnya Pablo tertangkap oleh Melienos. Ia pun menjatuhkan kameranya. Angela pun mengambil kamera Pablo yang terjatuh agar bisa melihat ruangan yang gelap itu melalui layar kamera Pablo. Hal yang mengerikan pun dilihat oleh Angela, yang dimana Pablo sedang dimakan oleh Melienos yang kelaparan. Yang membuat Angela kaget dan menjatuhkan kamera Pablo yang terus merekam. Tiba-tiba Angela diseret oleh Melienos dan film pun selesai.